Wah, banyak banget berita mengenai penyakit menular seksual. Wah, kok bisa ya? Apa sih penyebabnya? Teman-teman pasti juga penasaran kan? Yuk belajar bareng. Sebelumnya kenalin, aku Dewi Rinawati dari kelas 11 MIPA 4. Ternyata penyakit seksual tersebut disebabkan karena kebiasaan seseorang yang melakukan seks bebas dan tanpa alat kontrasepsi, serta kebiasaan seseorang yang sering bergonta-ganti pasangan. Hal tersebut sangat berdampak buruk terhadap kesehatan alat reproduksi kita loh. Bahaya melakukan seks bebas ialah ketika seseorang melakukan seks bebas dengan penderita suatu penyakit menular seksual tertentu, orang tersebut dapat tertular melalui cairan pada organ kelamin yang mengandung virus atau bakteri yang dapat menyebabkan penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual tersebut antara lain sifilis, gonore, klamidia, kutil kelamin, HIV, dan lain-lain. Kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama, sifilis. Sifilis disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum. Bakteri ini masuk dan menginfeksi manusia melalui luka di vagina, penis, anus, bibir, atau mulut. Diagnosisnya yang pertama melalui tes darah. Tes darah bisa mendeteksi adanya antibodi yang dihasilkan oleh tubuh untuk melawan bakteri sifilis. Untuk memeriksa antibodi sifilis, dokter akan melakukan tes Rapid Plasma Region atau RPR dan Venereal Disease Research Laboratory atau VDRL. Selanjutnya, pemeriksaan sampel luka. Jika terdapat luka di tubuh penderita, dokter akan mengambil sedikit cairan dari luka sebagai sampel untuk dianalisis. Jika pemeriksaan tersebut menunjukkan hasil positif, penderita dapat dipastikan mengalami sifilis. Pengobatan sifilis. Bagi sifilis primer dan sekunder, pengobatan dapat dilakukan dengan antibiotik melalui pemberian suntikan dengan biasanya dilakukan selama kurang lebih 14 hari. Untuk sifilis tersier dan sifilis pada wanita hamil, waktu pengobatan akan lebih lama dan menggunakan antibiotik yang diberikan melalui infus. Pengidap sifilis akan menjalani tes darah untuk memastikan agar infeksi telah sembuh dengan total setelah menjalani pengobatan antibiotik. Yang kedua, gonore. Gonore atau kencing nanah merupakan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Penyakit ini umumnya ditularkan melalui hubungan seksual atau kontak langsung dengan luka yang terinfeksi oleh kuman gonore. Untuk menentukan infeksi gonore dengan cepat dan tepat, biosensor adalah teknologi baru dalam diagnostik. Biosensor DNA elektrokimia didasarkan pada integrasi probe sequence spesifik dengan transducer sinyal elektrokimia. Gonore bisa diobati dengan menggunakan antibiotik oral dengan diminum atau injeksi dengan suntikan. Jika Anda mengalami kondisi ini, pasangan Anda juga harus diobati pada saat yang sama. Yang ketiga, klamidia. Klamidia atau chlamydiasis adalah infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri bernama Chlamydia trachomatis. Untuk mendiagnosis penyakit ini, yang pertama dengan kultur. Pemeriksaan yang menjadi diagnosis baku standar klamidia dengan sensitivitas hampir 100%. Kultur klamidia dilakukan menggunakan media MCKAW atau HeLa. Selanjutnya, pemeriksaan direct immunofluorescence assay. Pewarnaan dengan antibodi khusus klamidia sehingga mendapatkan hasil yang spesifik. Pengobatan klamidia. Karena sifatnya bakteri, klamidia diobati dengan antibiotik. Azitromisin adalah antibiotik yang biasanya diresepkan dalam dosis yang besar tunggal, sedangkan doxycycline adalah antibiotik yang harus diminum 2 kali sehari selama kurang lebih 1 minggu. Sebenarnya masih banyak penyakit menular seksual lainnya. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa menambah pengetahuan kalian melalui berbagai sumber seperti internet. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan, terutama kesehatan reproduksi kita ya guys. Karena organ reproduksi yang sehat dapat melahirkan generasi yang sempurna. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.